6. Pelaksanaan musyawarah. 7. Hari Senin depan Ibu Maria Rofek Bilasi, Ketua Perkumpulan Perempuan Mambramo Raya Mandiri, dan Bapak Stefanus Soromaja dari Keterwakilan Adat Suku Kawera Mambramo Raya dan pengacaranya. Mereka akan menggugat Panpil Mambramo Raya dan Sarmi di Pengadilan Tata Usaha PT UN Jayapura atas pelanggaran seleksi hasil pemilihan anggota MRP periode 2023-2028 dari wilayah Adat Tabi 2, Kota Raja, Jayapura, 7 Agustus 2023. Maria Rofek Bilasi, Ketua Perkumpulan Perempuan Mambramo Raya Mandiri, dan Stefanus Soromaja dari Keterwakilan Adat Suku Kawera Mambramo Raya menolak dengan tegas rekrutmen dan penetapan calon terpilih dan calon tetap anggota MRP periode 2023-2028 karena tidak sesuai dengan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 tentang keanggotaan dan persyaratan Majelis Rakyat Papua dan Pasal 5 Ayat 1 tentang wilayah pemilihan. Dari kronologisnya, waktu seleksi yang pertama sesuai dengan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 yang seleksi di kabupaten masing-masing dari Kabupaten Mambramo Raya. Itu pertama kita mendaftar, setelah itu panitia memverifikasi berkas, kemudian mereka menetapkan nama-nama yang lolos ke Kabupaten Sarmi. Dari adat itu ada 18 orang yang mendaftar dan dari perempuan ada 8 orang. Jadi yang diminta itu seharusnya 6 orang perempuan, kemudian yang adat 8 orang. Kalau menurut saya prosesnya sudah salah karena Panpil Mambramo Raya tidak boleh lakukan hal ini karena proses verifikasi data ini sudah keluar dari Perdasi Nomor 5 Tahun 2023 Pasal 2 Ayat 1, 2, dan 3 tentang keanggotaan dan persyaratan Majelis Rakyat Papua dan Pasal 5 Ayat 1 tentang wilayah pemilihan karena tidak sesuai dengan tata cara pemilihan. Yang seharusnya dari awal pertama setelah Panpil ini terbentuk, mereka harus mensosialisasikan terlebih dahulu tentang mekanisme pendaftaran itu sendiri. Setelah itu baru mereka membuka pendaftaran, kalau selama 14 hari. Setelah Panpil membuka pendaftaran, baru kami mendaftar. Setelah itu dengan kami membawa berkas-berkas yang diminta oleh Panpil, setelah itu Panpil mereka memverifikasi berkas kami. Setelah mereka verifikasi berkas-berkas kami dinyatakan lolos verifikasi, barulah Panpil ini mereka memberikan kami kesempatan duduk untuk musyawarah kira-kira dari perempuan dan adat yang nanti ikut seleksi tahap selanjutnya di Kabupaten Gabungan Sarmi dan Mambramo Raya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Panpil Kabupaten Mambramo Raya. Setelah kita dinyatakan lolos verifikasi, data nama-nama yang lolos verifikasi data itu yang dibawa ke Sarmi, Kabupaten Gabungan, dan proses selanjutnya seperti berikut adalah keterangan mereka. Kami seleksi pertama sesuai dengan Perdasi Nomor 5 Tahun 2023, seleksinya di kabupaten masing-masing. Saya dari Kabupaten Mambramo Raya. Pertama, kita mendaftar. Setelah itu, mereka verifikasi berkas. Kemudian mereka menetapkan nama-nama yang lolos ke Sarmi. Dari adat itu mereka ada 18 orang. Kami dari perempuan ini ada 8 orang. Jadi yang diminta itu harusnya 6 orang perempuan, kemudian yang adat 8 orang. Kalau menurut saya, Panpil Mambramo Raya melakukan hal ini karena ini sudah keluar dari Perdasi Nomor 5 Tahun 2023. Tidak sesuai dengan tata cara pemilihan. Yang seharusnya itu setelah Panpil ini terbentuk, mereka harus sosialisasi dulu. Setelah mereka sosialisasi, baru mereka membuka pendaftaran. Kalau tidak salah 14 hari ya. Setelah membuka pendaftaran, kami mendaftar dengan kami membawa semua berkas-berkas yang diminta oleh Panpil. Setelah itu mereka verifikasi berkas-berkas kami. Kami dinyatakan lolos verifikasi, barulah Panpil ini mereka berikan kami kesempatan untuk duduk musyawarah siapa dari perempuan atau dari adat yang nanti ikut seleksi tahap selanjutnya di Kabupaten Gabungan, Sarmi dan Mambramo Raya. Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Panpil Kabupaten Mambramo Raya. Nama-nama itu yang lolos verifikasi berkas itulah yang dibawa ke Sarmi, Kabupaten Gabungan. Sedangkan yang sudah dinyatakan gugur ini kami tidak tahu alasannya apa. Saya sebagai ketua perkumpulan perempuan Mambramo Raya, saya tidak pernah disampaikan kenapa sampai 2 anggota saya ini digugurkan. Lalu Panpil ini mereka masukkan mereka punya keluarga. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh Panpil. Panpil harus memberikan kami kesempatan untuk duduk musyawarah dan mufakat. Kira-kira siapa dari 6 orang ini yang nanti didorong ke Kabupaten Gabungan di Sarmi. Kami bergabung dengan Sarmi untuk memilih 3 perempuan keterwakilan dari Sarmi dan Mambramo Raya siapa yang akan duduk di situ. Tapi hal ini tidak dilakukan, maka kami disuruh turun ke Sarmi.
untuk mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu pemilihan bersama untuk mendapatkan 3 kursi dari perempuan dan 4 kursi dari adat. Kami sampai di Sarmi, kami bukannya difasilitasi untuk duduk, musyawarah dan mufakat untuk memilih perempuan dari Sarmi 3 orang, siapa-siapa, Sarmi dan Mambramo siapa-siapa. Itu tidak dilakukan, baik dari perempuan maupun dari adat. Kami hanya disuruh untuk menentukan Sarmi adat 2 kursi, dari 3 ini perempuan, Sarmi mau dia 2 kursi, kami Mambramo juga mau, kami 2 kursi. Tapi karena saya tidak tahu bagaimana 2 perempuan yang kita bawa dari Mambramo ini, mereka ini yang kasih suara ke Sarmi. Sarmi bawa 2 kursi, 2 perempuan, kami Mambramo Raya bawa 1 kursi. Begitu juga dengan Sarmi. Kalau adat memang mereka sudah sepakat, tapi Sarmi mereka bilang tidak, harus bagi 2, harus bagi rata. Akhirnya sudah mereka bagi rata, Sarmi 2 kursi, Mambramo Raya 2 kursi adat. Kalau kami perempuan, karena 2 perempuan ini sudah kasih suara ke mereka di Sarmi, sudah kami mengalah. Oke, sudah, dari 1 kursi untuk kami Mambramo, 2 kursi untuk perempuan, itu kan harus kami duduk. Pampil harus memfasilitasi kami untuk duduk, musyawarah mufakat. Sarmi kamu punya 2 kursi, kira-kira siapa yang kamu mau dorong? Terus kami Mambramo, kami dapat 1 kursi, oke, tapi kira-kira siapa yang kamu mau dorong? Tapi hal itu tidak dilakukan oleh Pampil Sarmi dan Pampil Mambramo Raya. Ini yang kami kecewa sekali dari situ. Saya sebagai ketua perkumpulan perempuan Mambramo Raya, saya tidak pernah dihargai. Itu yang pertama. Kedua, saya ini waktu kami mulai seleksi itu, saya masih statusnya sebagai anggota Majelis Rakyat Papua. Itu tidak pernah dihargai oleh Pampil Mambramo Raya. Setelah kami melakukan perdebatan, perebutan kursi, mereka bilang sudah kita voting. Setelah selesai voting, mereka langsung buat berita acara. Itu saja. Kami tidak pernah duduk. Pampil fasilitasi kami untuk memilih siapa yang nanti duduk untuk Mambramo, 1 kursi perempuan, 2 kursi Sarmi perempuan. Tidak. Begitu juga dengan adat. Kursi adat juga, Pampil, Sarmi dan Mambramo Raya tidak pernah memfasilitasi adat juga duduk untuk memilih 2 kursi dari Mambramo Raya siapa, 2 kursi dari Sarmi siapa. Itu tidak. Jadi menurut saya ini adalah penunjukan. Penunjukan langsung dilakukan oleh Pampil Sarmi dan Mambramo Raya. Itu Pampil provinsi juga ada di situ. Atau orang Aniham tidak, karena Memora itu di Provinsi Papua Barat. Jadi kalau di Tabi berarti hanya orang Mambramo, orang Jayapura, orang Kerem, orang kota, itu saja yang bakal 1 kota. Kenapa? Dari 7 dewa adat ini masing-masing kultur, tidak sama dengan kultur yang lain. Dari pertama dan kedua itu diwakili oleh Sarmi, orang Mambramo tidak pernah duduk, adat maupun perempuan. Jadi kami tegas bahwa tidak ada mewakili. Dulu sampai saat ini tidak mewakili, kita semua bisa. Saat mewakili sudah tidak ada lagi. Kita harus masing-masing kultur untuk duduk sendiri di MRP, bahkan di kursi biasa. Kalau Kepres atau instruksi Presiden, ini MRP dengan 5 kursi itu tidak intervensi oleh legislatif dan eksekutif, hanya kultur toh. Jadi masing-masing wilayah kirim orang-orang yang direkomendasikan oleh Dewa Adat atau kepala suku yang setujui. Karena kita mau lihat orang Saideri, jadi Saideri dengan Tawi beda. Kita orang Tawi itu terstruktur itu ondo, bukan kepala suku itu ondo. Dia terstruktur dari bapak sampai turun-temurun itu ondo. Kalau saya ini saya tidak tahu apakah dia seorang ondo, saat ini belum jelas. Jadi ini sudah masuk ke politik. Karena Panser kemarin tanggal waktu ketiga itu kita sama-sama duduk baru pemilihan. Tidak seperti yang kemarin. Jadi Sarmi dia kirim berapa? Mambramo Raya termasuk anggota. Saya kemarin ikut sama-sama. Sampai di hotel. Kita setelah pilih kita bakal pilih surat berapa. Tidak hanya tunjuk tidak. Berarti saya minta kepada Kespapol Kabupaten Mambramo Raya dengan Sarmi. Itu saya sudah katakan ini bukan legislatif. Legislatif dengan eksekutif beda. Ini kultur asli yang ditunjuk oleh kepala suku atau ondo sendiri. Orang yang disiapkan dia mampu dulu di kursi itu yang kita dorong. Orang lain datang bikin apa? Kalau datang ke Mambramo mau bicara bahasa budaya mana? Dia tidak kenal budaya. Dia tidak tahu budaya Mambramo. Dia orang saya ini. Jadi kita minta kepada Menteri Dalam Negeri, SK ini demi hukum dia harus gugur. Karena tidak sesuai kultur orang Papua. Tidak kultur seperti orang Mambramo dengan saya ini beda. Secara pemerintah Kabupaten Mambramo Raya, saya ini bergabung dengan kabupaten itu pemerintah. Tapi budaya tidak. Budaya itu orang Tabi sendiri, orang Saideri sendiri. Tabi dulu, baru ke Saideri dulu, Saideri baru Aniham, Memborai, Domborai, dan Mepago Lapago. Seperti contoh, agama jadi masalah. Orang Mepago Lapago yang rapat kursi dari orang Tabi, tidak boleh.
Karena Pegunungan Tengah sudah provinsi, Bempangko sudah provinsi, Aniham sudah provinsi, Sorosata sudah ada. Jadi Tabi sendiri dong. Berarti Tabi sendiri berarti seru juga 4 kabupaten sendiri tidak bergabung. Ya Warope sendiri, dia pilih orang sendiri ke MRP. Biar Subiori kirim sendiri ke dia orang ke MRP karena masing-masing budaya beda. Saya ini beda budaya dengan orang Tabi. Jadi itu ditinjau kembali dari Menteri Dalam Negeri, maka Presiden harus dia kembali bahwa Provinsi Papua tidak sesuai dengan undang-undang berlaku di Republik. Kalau orang pusat sudah kasih kepercayaan ke orang Papua tidak jujur. Undang-undang sudah menggariskan bahwa khusus untuk orang masing-masing suku. Tapi sekarang orang Papua bilang orang Jakarta yang bermasalah. Padahal orang Papua sendiri tidak mengerti tata aturan. Jadi minta dengan hormat kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden dan Menko Polhukam, ini jangan paksakan sekali harus gugur dari hukum. Karena masalah akan terjadi karena orang kepala suku kami tidak terima, kami Ondo tidak terima. Orang lain yang masuk merusak kita sistem di masing-masing dewa adat. Jadi Panser, Sarmi dan Panser Babrau termasuk ini Sasmuro, Pak Wamahama, Klemen Sinderi, Ruben Serembari, semua tidak usah pakai kalau 5 kursi besok. Karena mereka bikin kacau. Karena Sarmi sudah bicara dengan orang provinsi, sudah main galenggong, tidak boleh. Ini bukan politik, ini adalah murni dari aspirasi, murni dari kultur. MRP dibentuk karena kultur, bukan karena politik. Jangan politik masuk ke MRP untuk merusak sistem di Papua. Jadi saya harap kepada Menteri Dalam Negeri dan Menko Polhukam dan Presiden Republik Indonesia Pak Haji Joko Widodo turut tegas seperti yang sekarang yang kotor ini tidak boleh ada lagi. Karena sesuai aturan yang berlaku di Republik Indonesia. Kita mau tidak terima. Kalau dilantik kita tetap gugat ke PT UN supaya ada jerat hukum. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Ibu Maria dengan Bapak Ketua Dewan Adat Membramo, bahwa pemilihan Majelis Rakyat Papua ini mengacu kepada Perdasi nomor 5 tahun 2023. Seluruh aturannya sudah berjalan dan sudah diletakkan di situ. Artinya, tahapan mulai dari pendaftaran sampai validasi data, semua harus dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sudah ditentukan dalam Perdasi. Pertama, tentang validasi data. Data apa yang divalidasi pada saat pendaftaran, pada saat pengumuman daftar calon. Sedangkan kita ketahui bersama, calon-calon anggota yang ditetapkan oleh Panpel Tabi 2 khususnya daerah Membramo itu dilakukan berdasarkan penunjukan langsung, tidak dilakukan berdasarkan penilaian lewat data per data atau musyawarah secara mufakat daripada para peserta. Artinya dari validasi data kita bisa lihat kekurangannya ada di mana. Begitu ada yang kurang berarti yang bersangkutan dinyatakan tidak layak untuk menjadi bakal calon. Contohnya, mungkin dia ada kekurangan di dalam persyaratan dari lembaga adat. Kalau lembaga adat tidak memberikan rekomendasi, maka orang yang bersangkutan tidak dinyatakan lolos dalam verifikasi data, maka dia akan gugur. Untuk menutupi kelemahan ini, karena punya kepentingan pribadi, maka itu ditiadakan. Karena ditiadakan ini menjadi bagian dari celah untuk orang yang tidak mempunyai hak untuk berada di dalam pemilihan Tabi 2. Orang-orang mungkin dari Sereri yang masuk, ini akan mengambil bagian di sana karena mereka tidak akan dapat rekomendasi dari Dewan Adat atau lembaga adat dan lembaga perempuan yang ada di Membramo. Nah, ini yang menjadi persoalannya. Yang kedua, pada saat nama-nama ini dikirim ke Sarmi untuk verifikasi dengan Sarmi untuk menetapkan calon yang ditetapkan untuk dikirim ke provinsi, ini kan tidak dilakukan dengan sebetulnya. Kan mereka berikan kesempatan untuk musyawarah sesuai dengan pasal 32. Ada musyawarah di sana. Musyawarah tidak mencapai mufakat dulu, maka akan dilakukan voting. Voting itu dengan minimal 3 orang. 3 orang yang akan menentukan suara. Jadi dia akan menulis, dia memilih 3 orang nama calon di situ. Itu nanti akan menjadi perhitungan di akhir. Tujuannya apa? Supaya nama-nama calon yang dikirim kepada Panpel Provinsi itu sesuai dengan urutan mempunyai suara terbanyak. Bukan dilakukan
berdasarkan keinginan panpel. Ini yang menjadi persoalan, ini yang menjadi protes. Kami sudah keberatan, mulai dari keluarnya nama bakal calon pun kami sudah keberatan. Mulai dari bulan April tanggal 26 sampai sekarang, terakhir bulan Juli, tanggal 17 Juli, kami tetap keberatan dengan penetapan calon tetap yang dikeluarkan oleh Pak Gubernur. Kami keberatan dan surat kami pun sudah kami kirim sampai kepada Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Itu sudah diterima di sana. Langkah kami selanjutnya bahwa kami akan menggugat ke TUN apabila surat kami tidak ditanggapi dengan baik dan dipaksakan untuk mau dilantik. Tadi saya membaca satu artikel dari Pak pejabat gubernur bahwa dia berupaya untuk dilantik ini sebelum tanggal 17 Agustus. Maka minggu besok pun atau beberapa hari dari sini kami akan daftarkan gugatan. Tergugat 1 gubernur dan tergugat 2 menteri supaya tidak akan ada pelantikan. Bagaimana mau dilantik kalau ada gugatan? Yang kita mau, yang klien saya ini mau, aturan dulu dijalankan dengan baik. Tahapan-tahapannya tuh dijalankan dengan baik. Terutama daerah pemilihan Tabi 2 ini kan bermasalah. Seharusnya mereka diberikan kesempatan, diberikan waktu untuk mulai proses dari awal untuk menentukan langkah-langkah orang-orang yang dianggap pas itu dimusyawarahkan dengan pihak adat. Karena tujuan masyarakat, tujuan dari MRP untuk mengakomodir kepentingan masyarakat adat, bukan kepentingan masyarakat umum. Karena persoalan masyarakat adat yang tahu itu orang adatnya sendiri. Tidak baru dia datang, misalnya orang Sereri datang di Mambramo, di Tabi, dia dengar cerita adat begini bla 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 bla. Dia baru dengar cerita tapi dia bukan mengalami langsung. Maka yang pas duduk di sana adalah masyarakat adat Tabi. Nah, jadi orang-orang yang ditunjuk oleh Dewan Adat Tabi bahwa orang-orang inilah yang berhak. Karena mereka yang tahu anak-anak ini punya kemampuan. Anak-anak ini akan memperjuangkan hak-hak masyarakat Tabi, adat Tabi. Ini yang menjadi satu patokan dan pegangan sehingga kenapa masyarakat ini berjuang untuk terus mendorong orang-orang pilihannya masuk. Jangan kita terbelenggu dengan kepentingan-kepentingan terselubung di balik pemilihan anggota MRP ini. Kita tahu kok kepentingan apa sampai ada begini, di Mambramo sampai terjadi begini. Tapi semua akan kami uraikan dan kami sudah buat gugatan, tinggal daftar. Gugatan sudah selesai. Pastinya saya akan konsultasi dengan klien saya, mau besok atau lusa. Pada prinsipnya sebagai pengacara, kami sudah siap. Dan gugatan itu sudah jadi, tinggal saya print, tinggal saya daftarkan. Kan daftar online sekarang, jadi gampang, dari rumah pun saya bisa daftarkan. Saya tinggal tunggu, karena lebih cepat kami lebih baik, karena sudah ada statement bahwa sebelum tanggal 17 Agustus katanya mau dilantik oleh Pak Menteri. Tunggu SK-nya Pak, dari keputusan dari Pak Menteri. Kami mendukung semua perjuangan masyarakat, termasuk tokoh-tokoh adat yang sudah bertemu dengan Pak Menteri dan Wakil Pak Menteri karena kepentingan masyarakat adat nomor 1. Kita semua, saya juga paling mendukung masyarakat adat di tanah Papua untuk mempertahankan hak-haknya, untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat. Masyarakat adat harus berjuang untuk mendapatkannya. Mungkin itu cukup dari saya. Pemerintah pusat dan daerah segera menemukan solusi yang dapat menyelesaikan masalah ini agar anggota terpilih untuk periode 2023-2028 ini dapat dilantik untuk menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat dan pemerintah untuk membangun tanah Papua yang aman, nyaman, dan berkeadilan untuk kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Dari Kota Raja, Jayapura, Tori Fred melaporkan untuk Papua TV.